Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan kabar terkini terkait kondisi pemainnya selama di Tajikistan. Sebagai informasi, Timnas U23 Indonesia telah tiba di Tajikistan sejak tanggal 14 Oktober lalu. Timnas U23 Indonesia langsung menjalani latihan di hari yang sama. Latihan yang diberikan pun cukup ringan. Semua dilakukan agar pemain tak mengalami kelelahan setelah menjalani perjalanan yang cukup panjang. Memang, para pemain Timnas U23 Indonesia baru saja menempuh perjalanan selama 40 jam dari Thailand ke Tajikistan. Sebagian besar skuad Garuda Muda memang baru saja menyelesaikan tugasnya di Timnas Indonesia yang tampil dalam play-off kualifikasi Piala Asia 2023 di Thailand. Alhasil, kondisi pemain pun dikabarkan Shin Tae-yong dalam keadaan baik-baik saja. Kondisi pemain baik, tapi karena kami habis melakukan perjalanan yang jauh, pasti pemain sedikit kelelahan. Hari ini latihan pemulihan agar cepat menghilangkan kelelahan. Mulai hari Jumat, kami sudah melakukan latihan seperti biasa, kata Shin Tae-yong, dilansir dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Shin Tae-yong berharap para pemain bisa segera beradaptasi dengan suhu di Tajikistan. Memang, sekarang suhu masih terbilang tidak cukup dingin, tapi pelatih asal Korea Selatan itu percaya perubahan cuaca akan terjadi ketika pertandingan nantinya terlaksana. Saat ini suhu udara bagi kami belum terlalu dingin. Namun, saat pertandingan nanti pasti lebih dingin, pemain harus bisa melawan cuaca dingin, ucap Shin Tae-yong. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan pertama di Tajikistan pada tanggal 19 Oktober mendatang. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan melakoni laga uji coba melawan tuan rumah. 3 hari setelahnya, Timnas U23 Indonesia kembali menggelar laga uji coba, kali ini melawan Timnas U23 Lebanon. Sedangkan pada tanggal 27 Oktober barulah Timnas U23 Indonesia melakoni kualifikasi Piala Asia U23 2022 melawan Australia. Pertandingan ini akan berlangsung 2 leg, di mana pertemuan kedua dengan Australia terjadi pada tanggal 30 Oktober tahun 2021. Tak hanya pelatih Shin Tae-yong saja yang mengabarkan kondisi pemain. Bek PSIS Semarang, Alfeandra Dewangga, angkat bicara usai merasakan langsung latihan bersama Timnas U23 Indonesia di bawah komando Shin Tae-yong. Perasaan senang dirasakan oleh Alfeandra Dewangga usai menjalani latihan perdana bersama Timnas U23 Indonesia di Tajikistan. Alfeandra Dewangga mengaku senang bisa kembali mendapat panggilan ke Timnas. Alhamdulillah, saya sangat senang dan bangga kembali bergabung bersama Timnas Indonesia, kata Alfeandra Dewangga, dikutip dari laman resmi PSSI, Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2021. Sebelumnya, Alfeandra Dewangga memang sempat absen dari Timnas Indonesia. Pemain yang akrab disapa Dewa itu terpaksa absen karena mengalami cedera. Saat ini, Dewa mengaku dalam kondisi baik meski baru saja menempuh perjalanan jauh. Dewa sendiri mengaku cukup menikmati latihan di bawah komando Shin Tae-yong. Meski perjalanan jauh untuk sampai ke sini, kondisi saya sangat baik. Saya dan rekan-rekan menikmati latihan yang diberikan pelatih Shin Tae-yong, ungkap Dewa. Sementara itu, Shin Tae-yong secara buka-bukaan mengatakan bahwa pemain Timnas Indonesia merupakan rekomendasi dari PSSI. Hal tersebut diungkapkan secara langsung oleh Shin Tae-yong kepada media olahraga asal Korea Selatan, Sporthan. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu mengatakan bahwa awalnya, pemain Timnas Indonesia merupakan pilihan dari PSSI karena Liga 1 kala itu tidak bergulir. Setelah dipilih oleh PSSI, barulah Shin Tae-yong yang menyeleksinya secara langsung untuk dipilih ke dalam skuad utama Garuda. Liga profesional yang sempat dihentikan karena pandemi telah kembali dilanjutkan, kata Shin Tae-yong,
kepada media Sport Han. Kali ini, kami melakukan observasi langsung dan memilih pemain. Tidak direkomendasikan oleh Asosiasi PSSI. Lebih lanjut, Shin Tae-yong juga memuji bahwa banyak pemain timnas Indonesia yang memiliki skill yang sangat baik. Para pemain Indonesia secara keseluruhan memiliki skill yang sangat baik. Shin Tae-yong juga bercerita bahwa sejak Liga 1 dimulai, dirinya mulai aktif melihat para pemain untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Salah satu pemain yang dipanggil olehnya dari hasil pantauannya sendiri adalah Ricky Kambuaya dari Persebaya Surabaya dan Ramai Rumakik dari Persipura Jayapura, yang mana turut mencetak gol saat timnas Indonesia membantai Taiwan dengan agregat 5-1. Rumakik adalah pemain yang saya temukan di Liga 1 Indonesia. Saya memilih dia, dan dia melakukannya dengan baik mencetak gol, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, Shin Tae-yong merasa timnya sama sekali tidak diuntungkan setelah mundurnya China dan Brunei Darussalam dari kualifikasi Piala Asia U23 2022. Justru, hal itu membuat timnas U23 harus bekerja lebih keras untuk bisa mengalahkan Australia untuk lolos ke babak berikutnya. Semula, timnas Indonesia U23 yang berada di grup G bersama Australia, China, dan Brunei Darussalam. Akan tetapi, Brunei Darussalam dan China memutuskan mundur dengan alasan pandemi. Kini, otomatis skuad Garuda Muda hanya akan menghadapi Australia. Kabarnya, laga melawan Australia bakal berlangsung 2 leg, di mana pemenang alias juara grup berhak lolos ke fase berikutnya. Mendengar hal itu, Shin Tae-yong menyayangkan mundurnya Brunei Darussalam dan China dari ajang ini. Meski begitu, ia berharap dapat meraih hasil positif melawan Australia. Situasi yang tidak ideal untuk kami, karena mundurnya Brunei dan China. Apalagi, hanya posisi pertama saja di grup ini, yang akan lolos ke putaran final Piala AFC U23 2022. Kata Shin Tae-yong dalam rilis PSSI. Saat ini, timnas Indonesia U23 sudah berada di Tajikistan untuk melakukan persiapan menghadapi kejuaraan tersebut. Sebanyak 29 pemain bergabung dalam TC yang telah dimulai sejak Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2021. Sementara itu, di sela-sela perjalanan dari Thailand ke Tajikistan, ada hal yang menarik dan membuat penasaran netizen. Shin Tae-yong mengunggah foto sedang bercakar. Pose itu bermaksud sebagai kampanye untuk kepedulian terhadap kucing liar di jalanan. Shin Tae-yong memosting foto dengan gaya cakar bersama tim kepelatihan timnas Indonesia U23 dan Asnawi Mangkualam pada Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2021 di akun Instagramnya. Banyak netizen yang penasaran dengan makna gaya cakar Shin Tae-yong. Sementara itu, Asisten pelatih timnas Indonesia U23, Nova Arianto, menjawab arti dari pose cakar itu. Sejumlah netizen menduga bahwa pose mencakar Shin Tae-yong itu bermakna sebagai jargon seperti cakar Garuda menerkam Australia hingga macan Asia. Ternyata, tebak-tebak buah manggis dari netizen melenceng jauh dari kebenarannya. Menurut Nova Arianto, arti dari gaya mencakar Shin Tae-yong tidak ada sangkut pautnya dengan timnas Indonesia U23. Soal gaya itu, Coach Shin Tae-yong yang paham. Namun, yang saya dengar, pose itu adalah kampanye kepedulian untuk kucing-kucing liar di jalanan, ujar Nova Arianto.